Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya salam hormat untuk ibu dosen dan teman-teman mahasiswa sekalian. Nama saya Suparto Arifandi. Saya di sini sebagai pemateri kedua kelompok pertama tugas mata kuliah komunikasi dan organisasi. Jika tadi teman saya menjelaskan tentang definisi iklim organisasi dan dimensi iklim organisasi, maka saya di sini mau menjelaskan tentang kelanjutannya, yaitu definisi iklim komunikasi dan juga dimensi iklim komunikasi. Ya, seperti itu. Jika tadi penjelasan teman saya itu lebih universal, maka saya di sini akan menjelaskan lebih spesifik lagi, seperti itu teman-teman. Nah, di sini definisi iklim komunikasi adalah gabungan dan persepsi-persepsi mengenai pesan dan peristiwa komunikasi. Untuk teman-teman mohon dicatat ya, karena ilmu itu gesit dan tulisan adalah pengikatnya. Maka dari itu saya ulangi, iklim komunikasi adalah gabungan persepsi-persepsi mengenai pesan dan peristiwa komunikasi. Seperti itu. Nah, selanjutnya iklim komunikasi organisasi adalah persepsi mengenai pesan dan peristiwa yang hubungan dengan komunikasi yang terjadi di dalam organisasi. Ya, saya ulangi lagi ya. Di sini iklim komunikasi organisasi, persepsi mengenai pesan dan peristiwa yang berhubungan dengan komunikasi yang terjadi di dalam organisasi. Salah satu contoh perilaku manusia, ini contohnya salah satu perilaku manusia. Nah, kalau di ranah organisasi itu cara merespon teman organisasinya seperti itu. Misalkan dalam sebuah perusahaan bagaimana karyawan A merespon karyawan-karyawan yang lain seperti itu. Dan juga konflik antar personal itu merupakan contoh juga. Iklim komunikasi yang penuh persaudaraan mendorong para anggota organisasi berkomunikasi secara terbuka. Jadi, iklim komunikasi ini mendorong seseorang dalam organisasi untuk terbuka. Lebih-lebih kalau terbuka dalam kebenaran. Itu gak ada masalah. Justru lebih baik kalau terbuka itu. Seperti yang saya sebutkan tadi, kalau terbuka dalam hal kebenaran itu baik. Karena seperti ini, kalau kita berbicara tentang kebenaran di azas publik maupun di azas umum itu tidak masalah. Berarti itu terbuka seperti itu. Nah, untuk selanjutnya dimensi penting dari iklim komunikasi. Yang pertama itu supportiveness. Supportiveness itu seperti ini. Seorang bawahan mengamati bahwa hubungan komunikasi mereka dengan atasan membantu mereka membangun dan menjaga perasaan diri berharga dan penting, seperti itu. Kemudian partisipasi. Partisipasi di sini adalah membuat keputusan. Nah, kemudian kepercayaan, dapat dipercaya dan dapat menyimpan rahasia. Jadi, karyawan, misalkan dalam sebuah perusahaan itu, karyawan dengan karyawan yang lain, baik karyawan dan atasan itu harus ada saling kepercayaan seperti itu. Misalkan merembukan sesuatu yang tidak sepantasnya diketahui oleh organisasi-organisasi lain, maka harusnya orang yang diterbukai itu adalah orang yang dapat dipercaya dan dapat menyimpan rahasia seperti itu. Nah, kemudian keterbukaan dan keterusterangan. Ini kalau sudah terbuka, keterbukaan itu sudah saya paparkan tadi ya. Nah, selanjutnya tujuan kinerja yang tinggi. Pada tingkat mana tujuan kinerja dikomunikasikan dengan jelas kepada anggota organisasi. Biasanya kalau tujuan kinerja ini, kalau dalam forum biasanya disampaikan oleh atasan kepada bawahan, seperti itu. Dikomunikasikan dengan jelas kepada anggota organisasi, seperti itu. Biar jelas maksudnya. Nah, selanjutnya iklim organisasi dengan iklim komunikasi memiliki hubungan yang sirkuler. Dan selanjutnya lagi, iklim komunikasi menjadi sistem hubungan yang memungkinkan bagian atau individu satu saling berhubungan
dengan bagian atau individu yang lain. Jaringan ini mendorong terjadinya komunikasi terbuka dan partisipasi yang maksimal. Selanjutnya di sini, tingkah laku komunikasi mengarahkan pada perkembangan iklim, diantaranya iklim organisasi seperti itu. Ya, untuk selanjutnya, ini di slide selanjutnya mengenai tingkah laku komunikasi. Tingkah laku komunikasi. Tingkah laku komunikasi tertentu dari anggota organisasi mengarahkan kepada kita supportiveness. Di antara tingkah laku tersebut adalah sebagai berikut. Nah, di sini ada deskripsi. Kedua, orientasi masalah. Ketiga, spontanitas. Kemudian empati. Dan ada juga kesamaan. Dan yang terakhir di sini profesional seperti ini. Nah, saya paparkan satu-satu ya. Ini deskripsi. Di mana deskripsi di sini memfokuskan pesan mereka kepada kejadian yang dapat diamati daripada evaluasi secara subjektif atau emosional. Seperti itu teman-teman ya. Nah, untuk selanjutnya orientasi masalah. Memfokuskan, kalau yang orientasi masalah itu seperti ini penjelasannya ya. Memfokuskan komunikasi pada pemecahan masalah secara bersama-sama. Jadi kalau orientasi masalah ini memfokuskan komunikasi, misalkan mengadakan forum, misalkan dalam sebuah organisasi itu ada permasalahan, kemudian membuat forum. Nah, pembahasan di dalamnya itu difokuskan pada pemecahan masalah atau jalan keluar, seperti itu. Selanjutnya, spontanitas, berkomunikasi dengan sopan dan merespon situasi yang terjadi. Nah, berkomunikasi dengan sopan. Nah, kan seperti ini. Misalkan dalam organisasi yang lebih tua menghargai yang lebih muda, dan sebaliknya yang lebih muda menghormati yang lebih tua. Jika penghormatan dan penghargaan sudah ada, maka insya Allah sopan santun itu juga pasti ada, seperti itu. Nah, kemudian empati, perhatian dan pengertian terhadap anggota lainnya. Ya, misalkan dalam sebuah forum organisasi, misalkan seperti halnya tadi, sebuah organisasi itu mengalami permasalahan, kemudian merembukan, merapatkan, dan kemudian ada satu karyawan tersebut usulannya misalkan sedikit keluar dari konteks. Maka jika ada usulan yang keluar dari konteks, perlu bagi anggota organisasi yang lain untuk memberikan pengertian terhadapnya, seperti itu. Nah, kemudian kesamaan, memperlakukan anggota lain sebagai teman, tidak menekankan pada kedudukan dan kekuasaan. Nah, artinya di sini kesamaan. Ya, misalkan seperti ini. Satu anggota organisasi A itu harus adil memperlakukan anggota organisasi lainnya. Meskipun kedudukannya di bawahnya ataupun di atasnya, itu kita harus berbuat adil pada mereka, bertingkah atau berlaku adil kepada mereka, seperti itu. Nah, untuk kemudian profesional. Nah, yang profesional ini bagaimana anggota organisasi mampu menyesuaikan diri pada situasi komunikasi yang berbeda-beda, seperti ini. Ya, ini untuk yang terakhir. Untuk yang terakhir di sini mengapa iklim komunikasi itu penting. Nah, di sini menjelaskan tentang pentingnya iklim komunikasi. Nah, yang pertama, iklim komunikasi mempengaruhi cara berkomunikasi, kinerja, dan cara kita dalam menyelesaikan diri dalam organisasi. Ya, diulang. Iklim komunikasi mempengaruhi cara berkomunikasi, kinerja, dan cara kita dalam menyesuaikan diri dalam organisasi. Nah, untuk selanjutnya reading. Nah, reading di sini iklan, komunikasi organisasi jauh lebih penting daripada keterampilan atau teknik-teknik komunikasi semata-mata dalam menerapkan suatu organisasi yang efektif. Seperti itu. Saya kira hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga apa yang saya sampaikan memberikan manfaat kepada kalian. Jika ada kelebihan, itu murni dari Allah Subhanahu wa taala. Dan jika ada kekurangan, itu murni dari saya pribadi. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.